Lautan aroma darah itu menyeringai dan melangkah maju sambil berkata, Tiwan Han, kamu sendiri yang menghancurkan beberapa markas kami, hari ini kamu harus tinggal di sini untuk menebus dosamu. TVU berkata dengan lantang, kalian serang saja bersamaan, kami masih ada urusan. Saudara Tiu, jurus pamungkas. Tiwan Han menggunakan jari pelindung ujung pedang. TVU menggunakan simulasi semburan energi palsu. Dia berpikir, jika hanya sekelompok raja bela diri tingkat awal, itu sama sekali tidak cukup untuk dihabisi. Semua orang dari lautan aroma darah yang terkena titik vital berteriak. Baru datang sudah menggunakan 2 jurus pamungkas, kalian tidak punya etika bela diri. Bawahan yang berdiri di pintu masuk bertanya dengan wajah bingung. Apakah kita perlu naik dan membantu? Raja Agung Tiu dan pahlawan Agung Tiu hanya berdua? Bisakah mereka mengalahkan raja bela diri sebanyak itu? Aku katakan dulu, bukannya aku takut. Tapi kakak menyuruhku berjaga di sini. Bodoh, mereka semua raja bela diri. Kita naik ke sana bukankah hanya akan menjadi makanan tambahan bagi mereka? Hapus kata tidak. Raja Agung Ti, kita spesialis menyembuhkan ketidakpuasan. Kenapa Bai Xiaolong ada di sini? Bukannya kamu disuruh menjaga kereta kuda? Bai Xiaolong menjawab, Kakak Duong Tiu ada di sini. Kok, aku lihat semua orang lari? Jadi aku datang untuk menonton keramaian. Menonton keramaian? Kurasa kamu gatal ingin ikut bertarung lagi. TVU menggunakan jurus pembunuh memecah zirah memutus logam, menjatuhkan 2 orang. Tiwan Han memegang pedang dengan satu tangan, menggunakan artefak spiritual yang sama. TVU menebaskan pedangnya, menjatuhkan 3 orang. Salah satu anggota lautan aroma darah yang terluka parah mengerang, Aku tidak terima, aku tidak terima. Kita sama-sama raja bela diri, kenapa kalian begitu kuat? TVU menundukkan kepala dan menjawab dengan santai, Tidakkah kamu merasa pertanyaan ini terlalu melemahkan semangat? Orang-orang sepertimu dipaksa menjadi raja bela diri palsu oleh bunga neraka? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kami berdua yang jenius? Anggota lautan aroma darah itu mendengar ini, marah hingga memuntahkan darah dan mati. Bawahan Raja Agung Tiang berdiri di luar pintu melihat ini dan langsung menyombongkan diri. Sudah ku bilang, spesialis menyembuhkan ketidakpuasan. Raja Agung terlalu kuat. Raja Agung perkasa. Bos geng pisau meringkuk di dekat pintu, berpikir, sangat kuat. Fakta bahwa aku tidak dibunuh saat dulu di toko memungut uang keamanan, sungguh berkat leluhur yang menimbun kebajikan. Tuhan memberkati. TVU ingin menghabisi semua orang dari lautan aroma darah ini, lalu dia mengangkat Duong Bat Fem dan berkata, semua orang sedang memberikan perlindungan di sisi sana. Ayo kita pergi. Tapi ini belum selesai. Di atap muncul 2 bayangan orang dan berkata, orang yang memakai topi jerami itu adalah Tiwan Han, raja bela diri tingkat menengah, tapi kehilangan 1 lengan. Sebaliknya, jurus pertahanannya sangat kuat, tetapi kekuatan serangannya biasa-biasa saja. Lalu ada seekor semut bau, raja bela diri tingkat awal, kekuatannya biasa saja, namun goloknya lumayan. Hanya saja, siapa yang menggunakan material sebagus itu untuk membuat golok? TVU langsung menyadari, mendongak dan bertanya kepada 2 orang itu. Kelompok lautan aroma darah belum selesai juga. Kedua orang ini tampaknya lebih kuat, lebih baik daripada antek-antek tadi. Salah satu dari mereka menjawab, tidak penting siapa kami. Yang penting, hari ini kalian harus mati di sini. Karena di lautan aroma darah, kami hanya punya 1 jalan mati. Mereka adalah leluhur bela diri tingkat awal, 2 orang. TVU dengan hati-hati mengingatkan sang putri. Pindahkan kedua kakakmu ke samping. Ziyun sambil memapah kakak pangerannya tidak lupa mengingatkan. Kalian berdua hati-hati. TVU berpikir, benar saja mereka masih punya kartu as. Putri dan 2 pangeran pecundang ini dapat diserahkan kepada tuan pangeran. Sebagai syarat pertukaran, mungkin bisa menyelesaikan situasi perbatasan. Orang berbaju merah mengayunkan pedang dan melanjutkan. Tinggalkan hanya 2 orang hidup-hidup, yang lainnya habisi semua. Orang berbaju merah itu berkata dengan arogan, Tian Han, kamu sudah berkali-kali membunuh orang-orang lautan aroma darah. Mati saja, pergi. TVU meluncur dan mendorong Tian Han.
menahan sendirian satu jurus dari anggota lautan aroma darah itu. Luka parah, dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tiwan Han memanggil dengan cemas, "Raja Agung Ti." Dia buru-buru menopang Tiviu, bertanya, "Mengapa, kakak?" Tiviu menjawab, "Karena kamu hanya punya satu lengan. Kali ini biarkan aku menahannya untukmu." Tiwan Han berkata, "Tapi kali ini ada dua leluhur bela diri dalam kondisi puncak." Tiviu menyeka noda darah di sudut mulutnya. Lang Tiennat berkata, "Tenang saja, aku tidak apa-apa." Lang Tiennat berkata dengan cemas, "Raja Agung muntah darah. Apa kamu baik-baik saja?" Bai Xiaolong melanjutkan, "Bagaimana sekarang? Kita tidak bisa berbuat apa-apa." Bos pisau, Tiviu dengan cepat sadar kembali, berdiri dan berkata, "Bicara soal berkelahi, aku tidak pernah takut pada siapapun." Dia meminum sebotol minuman energi lagi. Pengalaman bertarung meningkat. 45% telah tercapai. "Lihat aku." Pria berbaju kuning Hai Tianen Nagram Hai melihat Tiviu masih bisa berdiri tegak, lalu berbalik bertanya kepada temannya, "Apa seranganku tidak mengenaimu?" Pria berbaju merah itu juga melihat pedang di tangannya dengan curiga, menjawab, "Sudah mengenanya, mungkin kau yang harus coba." Setelah berkata demikian, keduanya menyerang secara bersamaan, mengangkat pedang dan menyerang Tiviu. Tiviu terkena dua serangan kejutan pada saat yang bersamaan. "Raja Ti, biarkan aku membantumu." Tiviu yang menyemburkan darah masih menolak. "Tidak perlu." Di dalam hati, Tiwan Han mengerti Tiviu. Tiviu menahan serangan untuk melatih fisiknya. Tetapi jika ia yang menahan, ia hanya akan meledak dan mati. Semuanya, pihak Hai Tianen Nagram Hai melihat Tiviu masih penuh vitalitas, dan Tiwan Han hendak membantunya. Kali ini, mereka melipat gandakan tekanan level martial lord, pertama-tama mengendalikan Tiwan Han, baru setelah itu menghabisi Tiviu. Mereka tertawa dan berkata, "Urusan kita akan kita selesaikan nanti. Bagaimanapun, hari ini kau pasti mati. Jarang sekali kami mendapat samsak untuk pemanasan. Mari kita coba." Tiviu kembali meminum minuman energi, berkata, "Samsak, aku justru merasa kalian sedang membantuku memijat tubuh. Sejujurnya, kekuatan dari kedua martial lord ini memang sangat kuat. Bagaimanapun, hari ini, entah kalian yang membunuhku, atau aku yang akan menghajar kalian sampai mati." Pengalaman kalian menahan serangan mencapai 65%. Pria Hai Tianen Nagram Hai itu menyerang sambil berkata, "Sesuai keinginanmu." Jurus getaran dari pria Hai Tianen Nagram Hai ditambah semburan energi dari orang lainnya, keduanya menyalurkan energi spiritual dari tanah. Pengalaman kalian menahan serangan mencapai 70%. Tiviu dipukul terbang ke udara oleh mereka. Pria Hai Tianen Nagram Hai itu menghela napas. Kontrolnya sedikit memakan energi, tetapi ide yang bagus. Teknik pelatihan fisik orang ini benar-benar tidak buruk. Mampu menahan begitu banyak serangan tingkat tinggi dari kita, namun dia masih belum mati. Tingkat teknik ini sepertinya telah melampaui martial lord tingkat 2. Setiap kali mereka menyerang, pengalaman terus meningkat menjadi 75%, 80%, 85%. Pria Hai Tianen Nagram Hae berbaju merah itu menyarankan, "Anak muda, serahkan teknik pelatihan fisikmu, maka kami akan mengampuni nyawamu." Pengalaman telah mencapai 90%, 95%. Tiviu jatuh ke tanah dengan keras, memecahkan lantai, namun masih keras kepala berkata, "Dengan kecerdasan kalian berdua, aku khawatir kalian tidak akan bisa memahaminya bahkan jika kalian belajar sampai mati." Hahaha, kedua pria Hai Tianen Nagram Hai itu marah sampai dada mereka sakit, lalu menyerang bersamaan. Masih keras kepala. 80% kekuatan, aku tidak percaya kau masih bisa menahannya. Mereka juga khawatir jika menggunakan kekuatan terlalu besar, mereka tidak akan bisa mendapatkan tekniknya. Tiwan Han yang dikendalikan di samping, menggertakkan gigi dan berkata, "Raja Ti." Di dalam hatinya ia menyalahkan diri sendiri. "Mengapa aku begitu lemah? Bahkan tekanan pun tidak bisa kutahan." Bawahan segera maju. Bos Gang Pedang berteriak, "Apa yang akan kalian lakukan?"
Tidakkah kalian lihat raja kalian sudah dihajar sampai hancur? 4 pasang mata tajam menoleh ke arah bos geng pedang. Dia buru-buru berkata, aku tidak bermaksud mengatakan rajamu kalah. Master T saja dikendalikan oleh tekanan. Apa yang kalian lakukan di sana? Dabang menjawab, membalas dendam untuk raja. Bukankah ini yang harus dilakukan oleh para bawahan rendahan? Lang Tiannat menimpali, benar, raja pasti punya alasannya sendiri untuk selalu dipukuli. Sekarang giliran kita untuk mengulur waktu bagi raja. La Fan Fai juga setuju, aku masih punya beberapa buah guntur langit, mungkin bisa menunda sebentar. Nekat, bos geng pedang berteriak. Mereka itu martial lord. 2 martial lord dari HITH HI. Apa kalian tidak takut pergi tanpa kembali? Keempat orang itu tetap menuju arena. Punggung mereka kini terlihat lebih gagah dari sebelumnya, berkata, kalau begitu, kami tidak akan kembali. Bak Chiulong tiba-tiba berkata, sebenarnya, bukankah Dalung tidak mengirimkan permohonan bantuan atau peringatan? Aku ingat terakhir kali kakak Nalan dalam bahaya, Dalung mengeluarkan peringatan. Dabang merasa bersalah. La Fan Fai bertanya dengan curiga. Dalung apa? Peringatan apa? Lang Tiannat dan Dabang menoleh dan menatapnya. Lang Tiannat seperti peluru yang melesat ke arah Bak Chiulong, membuat Chiulong berkeringat dingin, bertanya, ada apa dengan kalian? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dabang memarahi. Kau terlalu banyak bicara? Lang Tiannat menendang sambil memarahi. Jika kau tahu, jangan bicara. Bisakah kau masih disebut saudara? Kami tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri seperti ini. Apa kau tidak tahu? La Fan Fai juga memanfaatkan kesempatan untuk menendang. Ternyata tidak ada bahaya, Bak Chiulong. Mengapa kau mengatakannya terus terang begitu? Aku susah payah mengumpulkan keberanian. Bos geng pedang melihat dari jauh dan berkata, kalian kesini untuk melawak? Ya, sama sekali tidak ada ketegangan. Bak Chiulong memegangi kepalanya dan berteriak, pukul aku lagi. Saat ini, dari balik asap, TVU perlahan muncul membawa aura protagonis, berkata, sudah cukup ributnya. Sekarang adalah waktu pertunjukan untuk raja ini. Pengalaman telah melampaui 125%. Seluruh tubuh TVU berlumuran darah tetapi sepertinya tidak terluka sama sekali. Dia memegang golok dan berkata, serangan terakhir nyaris membuatku hancur. Tetapi keahlian menahan serangan sudah mencapai kesempurnaan agung. Terima kasih banyak, tuan-tuan. Para bawahan di belakang kembali ke peran penonton yang memuji. Tentu saja Raja Ti tidak mungkin dikalahkan oleh seorang martial lord. Raja Ti adalah yang paling hebat. Sayangnya guru leluhur martial Senku hanya bisa menjadi tetua di Gunung Raja Agung. Keahlian menahan serangan ini sangat hebat. Mungkinkah keahlian ini tidak memiliki batasan? Kakak tertua sangat perkasa. Tadi aku benar-benar ingin maju untuk membantu. Bos geng pedang di belakang berteriak. Tadi terlihat begitu menyedihkan. Ternyata kalian sedang berakting. 2 pria HI tahu mereka ditipu dengan marah berkata, berani-beraninya dia memanfaatkan serangan kita untuk melatih tubuhnya. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mereka melanjutkan serangan bersama-sama dengan 100% kekuatan. Berteriak, matilah. TVU langsung naik level ke Martial King tingkat menengah dengan mudah menahan jurus dari kedua pria HI. Saat ini, dia adalah tubuh emas Gunung Raja Agung, pencapaian kecil KDCH, dan keahlian menahan serangan kesempurnaan agung. Tiuan Han masih terkejut di samping. Di dalam hatinya ia tercengang. Raja Ti memang memiliki bakat luar biasa. Waktu kenaikan level teknik pelatihan fisik dan penyempurnaan sungguh tepat. Aku juga tidak boleh terlalu tertinggal dari Raja Ti. Ini hanya tekanan, aku pasti akan mematahkannya. Bos geng pedang di belakang berkata. Naik level ke Martial King tingkat menengah di tengah pertarungan, dan masih bisa menahan serangan penuh dari 2 Martial Lord. Otakku sedikit kacau, Lang Tiannat. Seperti sedang menonton film aksi, dia berkata, aku yang seorang ahli elixir bahkan tidak melatih teknik menahan serangan, terutama karena setiap hari aku terlalu sering dipukuli. Dabang menghela napas. Teknik pelatihan fisik Gunung Raja Agung hanya berupa buku keahlian menahan serangan.
Mungkinkah teknik ini memang sudah sekuat ini? Lavan Fai berteriak gembira. Gunung Raja Agung sahabat ini, aku juga ingin bergabung. Bak Tiolong merasa gembira di dalam hati, berpikir, aku sudah memutuskan, keahlian menahan serangan adalah teknik hidupku. Pria Hai Tehane Nagram Ha itu masih sombong berkata, itu hanyalah efek khusus dari teknik pelatihan fisik, tetapi semut, sekuat apapun, tetaplah semut. Pria berbaju merah menimpali. Semut, sekuat apapun, hanyalah Martial King tingkat menengah. Keduanya segera menggunakan tekanan level Martial Lord berlipat ganda. Tekanan adalah pemanfaatan level untuk menekan energi spiritual, tetapi harus terus-menerus disuplai dengan ki spiritual untuk mempertahankannya. TVU ditekan oleh aura penindas tingkat Martial Lord dari 2 orang sekaligus. Sistem segera memberitahu, mendeteksi tekanan eksternal, otomatis menyaring kekebalan. Dia memandang dirinya dengan bingung dan berkata, tekanan aura tingkat Martial Lord ganda, hanya ini saja. Pria Hizuang Hai itu menggunakan tekanan ganda namun tidak bisa menggertaknya. Pria berbaju merah itu langsung bersemangat, menunjuk pedangnya dan berkata, serangga bau, kau pantas membuat kami mengeluarkan seluruh kekuatan. Pria berbaju merah itu langsung bersemangat, menunjuk pedangnya dan berkata, serangga bau, kau pantas membuat kami mengeluarkan seluruh kekuatan. Mereka menyerang secara bersamaan, menggunakan jurus pedang penghancur tentara. Bahaya ganda yang mematikan. Menyerang TVU. Raja Agung Ti mengambil kartu pemanggilan Zhao Yun, berkata, ini baru saatnya menggunakan kartu as. Itulah perpaduan tubuh Zhao Yun. Sistem menjelaskan, syarat menggunakan kartu pemanggilan Zhao Yun adalah tingkat harus mencapai Raja Bela Diri tingkat menengah. Menyapu ribuan tahun bagaikan menyapu daun. Total dapat digunakan 3 kali. Setiap kali berlangsung selama durasi 1 batang dupa, dengan waktu cooldown 10 hari. Menggunakan jurus perpaduan tubuh Xiaoyun untuk melawan 2 Martial Lord yang secara bersamaan mengerahkan 10 bagian kekuatan mereka. Ada sedikit kesamaan kekuatan. TVU dipukul mundur dan berkata, gawat, pisau potong sayur sudah mencapai batasnya. Saat ini, Xiao Yinghan tampaknya baru saja berhasil memecahkan tekanan aura mereka. Dia berlari untuk menahan TVU dan bertanya, Raja Agung Ti, bagaimana keadaanmu? TVU menjawab, masih bisa bertahan, tapi pisau potong sayurku sudah patah. Dia menghitung dalam hati. Tidak bisa terus begini, bagaimanapun juga mereka adalah 2 Martial Lord tahap awal, perbedaannya terlalu besar. Kedua Hizuang Hai itu juga sedikit terdorong mundur, berkata, tak disangka, dia bisa menggunakan kekuatan 1 orang untuk menahan jurus pamungkas kami berdua. Meskipun pisau itu sudah retak, tetapi metode kultivasi fisik dan seni rahasia wujud dharmanya. Kekuatannya terlalu menakutkan, seperti menghadapi gunung tinggi yang selamanya tak bisa dilewati. Mereka pun mengubah taktik, menggunakan teknik terlarang serangan gabungan. Pria Hizuang Hai berbaju merah berkata, bocah, pikirkan baik-baik. Jurus kami ini dapat mencapai kekuatan penuh dari Martial Lord tingkat menengah. Kau akan menjadi abu. Sehebat apapun bakatmu, kau hanya bisa mencapai Raja Bela Diri tingkat menengah saja. Pria berbaju kuning menimpali, jika kau menyerahkan metode kultivasi fisik dan seni rahasia tadi sekarang, kami bisa memberimu jalan keluar. Tapi Xiao Yinghan harus mati. Putri dan pangeran kedua harus tetap di sini. Xiao Yinghan mendengar ancaman mereka lalu melangkah maju dan berkata dengan tenang, saudara Raja Agung Ti, pergilah. Permusuhan antara aku dan Hizuang Hai pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. TVU marah hingga dadanya sakit, memaki, apa yang kau pikirkan? Aku bukan tipe orang yang meninggalkan saudara. Lagi pula aku juga sudah membunuh cukup banyak Hizuang Hai. Dia memerintahkan putri yang, kalian bawa pangeran kedua menyingkir. Kedua Hizuang Hai melihat TVU tidak mau berkompromi lalu berkata, kalau begitu, matilah. Teknik terlarang serangan gabungan, tebasan pedang berat yang mematikan. TVU yang sudah bersiap, berteriak keras. Ayo, kalian bajingan. Bak Tiolong, nyalakan musiknya. Lagu tempur The Buff. Bak Tiolong segera mengangkat pengeras suara untuk memutar lagu tempur The Buff.
Bos geng pedang terkejut dan bertanya dalam hati, ini adalah benda yang terakhir kali membantu pendekar Shah membalikan kekalahan menjadi kemenangan. Dari mana dia mendapatkannya? Mungkinkah Baktilong punya kantong ajaib? Kedua Huzong Hai itu mendengar suara lagu tempur, memuntahkan darah, dan berteriak keras, benda mainan sialan apa ini? Musik masuk ke telinga mereka. Gaiwo, tuk mikap trale gaiwo, sufit lai suci gaiwo, sukeimen gaiwo, taosu. Sistem menampilkan efek buff lagu tempur, menyebabkan gangguan mental pada lawan. Pihak kita yang akrab dengan lagu ini akan mendapatkan efek seperti suntikan darah ayam, tingkat reaksi dan kegembiraan meningkat 30%. Tingkat lawan berkurang 1 peringkat, daya serang berkurang 30%. Lurus dan kecepatan lawan berkurang 30%. Musik kembali terdengar. Gayuo, Gayuo Gewewio, Iwajia Sitam Suo. Temo single jam trasisot. Kedua Huzong Hai melihat situasinya tidak beres lalu berteriak, gawat! Kekuatan yang terkumpul belum cukup sudah dilepaskan. Kami baru saja kehilangan fokus. Gat Gotem Chioe, Soayo Osumache, Tuziazu, Shio Shio. Ujaku Toula, Toula Chat dan Cha Eri, OTKM. TV menggunakan kartu pemanggilan Xiaoyun lagi. Sistem menjelaskan, syarat menggunakan kartu pemanggilan Xiaoyun adalah tingkat harus mencapai Raja Bela Diri tingkat menengah. Tubuh emas pencapaian kecil tak terkalahkan Gunung Raja Agung, kekuatan pertahanan meningkat 3 tahap kecil, telah mencapai Martial Lord tingkat menengah, cukup memenuhi syarat untuk mengaktifkan ratusan burung menghadap Phoenix. Ratusan burung menghadap Phoenix. Pria Huzong Hai berbaju merah berkata dengan nada menghina. Pria lautan keharuman darah berbaju merah itu berkata dengan jijik, menggunakan pisau patah untuk menyerang. Kau bodoh, siapa yang akan mati jika ditusuk? Sistem menampilkan efek 1. Kekuatan serangan meningkat 50%. Sistem menampilkan 2. Kecepatan jurus meningkat 50%. Bertentangan dengan pikiran mereka, kedua orang itu berteriak ketakutan. Apa? Jurus gabungan terlarang kita dihancurkan. Sistem menampilkan 3. Kemampuan menembus meningkat 50%. Fisik yang 3 tahap minor lebih tinggi dari diri sendiri akan langsung menembus pertahanan. 4. Tingkat serangan kritikal 100%. Pisau pemotong sayur di tangan TVU hancur menjadi debu. Pakaian di tubuhnya juga menghilang karena jurusnya sendiri. TVU menunjukkan ekspresi berbahaya dan berkata, siapa bilang? Sistem mengumumkan efek serangan yang menyertai kehendak pedang merasuk tubuh. TVU melanjutkan, siapa bilang tanpa pisau tidak bisa menusuk orang sampai mati? Kedua anggota lautan keharuman darah itu bahkan belum sempat bereaksi ketika kehendak pedang tak terlihat menembus dari samping. Mereka memuntahkan darah. Mereka meninggal dengan mata melotot, bergumam. Tidak kusangka dia menggunakan pisau patah. Kehendak pedang. Mati karena jurus ini, aku tidak rela. Bos geng pedang tirani yang melihat pemandangan ini dari jauh, ternganga dan bertanya. Benar-benar sudah beres? Han Dapeng menjawab, benar-benar sudah beres. Bai Xiaolong dan Ling Yitian bergegas turun sambil berteriak, Gunung Raja Agung terkuat, Raja Agung perkasa, Gunung Raja Agung tak terkalahkan. Li Yunfi membawa 2 petasan dan berlari mengikuti, berkata, tunggu, aku terlalu bersemangat, aku harus menyalakan kembang api untuk merayakannya. Bai Xiaolong berbalik dan memarahi, kau gila. Setelah Tu Fiyu melenyapkan kedua anggota lautan keharuman darah, ia berbalik dan berkata, Saudara Tiu, Putri Duong berkata dengan penuh rasa syukur, Raja Agung Ti, terima kasih banyak, Raja Agung Ti perkasa. Tiwan Han menghela napas, Raja Agung Ti naik level di tengah pertempuran. Dengan gagah berani menahan serangan 2 raja bela diri tanpa tumbang, sungguh mengagumkan. Meskipun hanya raja perang tingkat menengah, dia menggunakan pisau patah, 1 jurus membunuh 2 raja bela diri yang mengeluarkan jurus gabungan terlarang. Raja Agung Ti di masa depan pasti akan menjadi mitos. TVU kehabisan energi, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk dan tergagap satu persatu. Bukan, maksudku. Bantu aku berdiri. Setelah selesai bicara,
Tiviu langsung ambruk. Bawahannya bergegas lari dan berteriak, "Raja Agung Ti!" Tiviu mengerang. "Sakit sekali. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Cepat naik kereta. Kita pergi." Ling Yitian menimpali. "Benar, benar, benar. Ayo kita pergi." Bai Xiaolong membantu Tiviu berdiri. Dengan angkuh berkata, "Apa yang perlu ditakutkan? Raja bela diri sudah mati. Raja bela diri sudah mati. Lautan keharuman darah juga sudah diselesaikan. Siapa lagi yang berani datang? Siapapun yang datang, pasukan elit Gunung Raja Agung akan memusnahkannya." Han Dapeng di samping memarahi, "Jangan bicara sembarangan. Hati-hati, Bai Xiaolong. Jangan menyombong." Malam hari di penginapan terdengar suara keras Jan Qingyan berteriak, "Jangan kemari, Duong Bat Fem." Pangeran Bat Fem berteriak ketakutan. "Jangan kemari, kalau kau mendekat, aku akan memanggil orang." Tawa jahat dijawab, "Panggil saja, panggil. Kau boleh berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tapi tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu." Tiviu memasang senyum licik di wajahnya, mengulurkan tangan dan berkata, "Jika kau bilang aku tidak boleh kemari lalu aku menurutinya, bukankah itu sangat memalukan?" Duong Bat Fam gemetar dan terengah-engah. Aku tidak mau disembuhkan. Aku ini pangeran kedua kekaisaran, pewaris sah kekaisaran. Aku perintahkan kau, jangan kemari." Tiviu mengabaikan gelar pangeran keduanya, menerjang dan mencengkeram kepala Duong Bat Fam, lalu memulai proses pengobatan. Ia berkata, "Perintah dibatalkan." Dari dalam kamar terdengar jeritan yang menyedihkan. Putri Duong berdiri di luar menunggu, matanya berkaca-kaca, dan berkata dengan sedih, "Menggunakan api untuk membakar dengan kejam seperti itu? Apakah kakak kedua bisa menahannya?" Tiwan Han menimpali. "Raja Agung Tebilang ini disebut metode transfer. Rasa sakitnya pasti sangat sakit, tapi untuk saat ini, hanya ini caranya. Menggunakan api roh biru untuk membakar jiwanya, memperkuat tekadnya, membantunya menemukan kembali kemauan yang gigih, agar dia bisa berhenti sendiri." Tiwan Han melanjutkan, "Rasa kecanduan itu menyiksa, tetapi dibandingkan dengan jiwa yang dibakar, itu bukan apa-apa." Raja Agung Ti bilang dia ingin kakak kedua membentuk refleks yang terkondisi. Setiap kali kecanduannya kambuh, dia akan mengingat api roh biru. Putri Duong menoleh dan bertanya, "Raja Agung Ti sepertinya tidak akan merusak kakak kedua, kan?" Tiwan Han tergagap. "Kurasa, Raja Agung Ti pasti tidak akan melakukannya." Beberapa saat kemudian, Tiviu keluar dengan lelah dan berkata, "Proses pengobatan sudah selesai, dia sudah pingsan. Nanti kalian boleh masuk dan melihatnya." Duong Jiun mengeluarkan sebuah surat dan berkata, "Raja Agung Ti, terima kasih sudah menyelamatkan kakak kedua. Ini adalah kontrak yang sebelumnya dijanjikan Gunung Raja Agung kepadamu." Tiviu bertanya dengan terkejut, "Dari mana benda ini muncul?" Putri Duong menjawab, "Beberapa hari yang lalu saya menulis sebuah petisi untuk Ayahanda Kaisar. Setelah itu, kuda cepat dari ibu kota kekaisaran membawanya ke sini. Sistem segera mengumumkan, tingkat penyelesaian misi utama menjadi penguasa tanah suci 50%. Ke-1, seorang raja suci menjadi tetua 10%. Kedua, merekrut murid jenius Mu Xiaoxie 10%. Ketiga, menaklukkan Alayonian, pemimpin pavilion Yuang Bing 10%. Keempat, membiarkan alkemis bintang 2 Ling Tianyi bergabung dengan kebun obat 10%. Kelima, Gunung Raja Agung diakui oleh ibu kota kekaisaran, menerima kontrak abadi 10%. Misi selanjutnya, kompetisi sekte sekaligus meraih juara pertama menyumbang 10% dari misi utama. Menyelesaikan hadiah peningkatan tahap kecil. Tiviu menyeringai saat melihat kertas di tangannya dan berkata, "Kontrak ini kuterima, aku memang sedang membutuhkannya." Dalam hati ia bersuka cita. Misi utama telah selesai separuhnya. "Ngomong-ngomong, apa itu kompetisi sekte?" Putri yang di sampingku kembali bertanya. "Oh iya, Tuan Raja Agung Ti, berapa lama waktu yang dibutuhkan kedua kakak pangeran agar pulih sepenuhnya dengan metode pengobatan penyalur rasa sakit ini?" Tiviu duduk dan menjawab, "Setengah tahun. Jika lebih cepat, mungkin sekitar 4 bulan."
Rehabilitasi tidak sesederhana itu. Duong Kaifan terkejut dan berkata, begitu lama, aku tidak bisa menahan diri untuk kembali ke istana demi mendapatkan hadiah. Tidak perlu menunda lagi. Selain itu, aku sudah melapor kepada Ayahanda Kaisar bahwa aku telah menemukan kedua kakak pangeran. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika Tuan Raja Agung Ti ikut kami kembali ke ibu kota kekaisaran? Itu akan mempermudah perawatan kedua kakak pangeran. Katakan saja syarat apapun yang kamu butuhkan. TV tersenyum enggan menolak. Putri, saya masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Sungguh tidak bisa pergi ke ibu kota kekaisaran. Putri yang segera menuntut, urusan apa yang lebih penting daripada merawat kedua kakak pangeran? Agar kekaisaran memiliki ahli waris? Jika kekaisaran dalam kekacauan besar, apa gunanya kamu menjaga satu gunung? Kamu ikut kami kembali ke ibu kota kekaisaran, aku akan memberimu satu gunung sebagai sekte. Apa gunung Raja Agung milikmu tidak bisa langsung dipindahkan ke sana? Shou Yinghan melangkah maju dengan tenang dan menimpali. Ivan, jangan terburu-buru. Kita sudah terlalu lama merepotkan Tuan Raja Agung Ti, permintaanmu ini sungguh keterlaluan. Duong Kaifan masih berkata dengan serius, tetapi kedua kakak belum pulih sepenuhnya. Mereka tidak bisa meninggalkan Tuan Raja Agung Te. Tepat pada saat ini, Duong Batfa membuka pintu dan berjalan keluar di samping mereka, lalu berkata, Ivan, ini bukanlah sikap meminta bantuan orang lain. Shou Yinghan melihat ini dan bertanya dengan cemas, Kakak sulung, kenapa kamu keluar? Duong Kaifan buru-buru berseru, kedua kakak pangeran. Duong Batfa melanjutkan perkataannya. Kaifan, aku tidak berencana kembali menjadi pangeran yang diperbudak oleh neraka bunga beracun lagi. Meskipun kamu diracun oleh seseorang, aku tidak punya muka untuk melihat Ayahanda Kaisar, apalagi menghadapi rakyat di bawah langit. Menurutmu bagaimana keadaanku? Bagaimana aku bisa mewarisi kekaisaran? Pangeran yang melihat lurus ke depan dan berkata dengan tegas, saat ini aku hanya ingin menjalani rehabilitasi dan fokus berlatih bela diri. Masalah mewarisi tahta dan mengelola negara, serahkan saja padamu. Kamu mungkin lebih cocok. Duong Kaifan melambaikan tangan dan berkata keras-keras. Tapi aku ini perempuan, kakak pangeran adalah pewaris yang sah. Lagi pula, Ayahanda Kaisar tahu adikmu ini telah menemukan kakak pangeran, beliau masih berharap kakak pangeran kembali. Duong Batfa menjawab dengan suara rendah, aku tahu niat baikmu. Tapi aku sungguh tidak bisa melewati diriku sendiri. Jangan bicara lagi. Duong Kaifan kembali bertanya. Lalu, apa rencanamu setelah pengobatan selesai? Duong Batfa menundukkan kepala, merenung sejenak, lalu menjawab. Tiba-tiba, Duong Batfa berlutut di depan TVU. Duong Kaifan berseru kaget. Kedua kakak pangeran yang? Duong Batfa menundukkan kepalanya memohon. Aku ingin bergabung dengan Gunung Raja Agung, memohon. Tuan Raja Agung Ti sudi menerima. TVU terperangah dan berpikir, kenapa tiba-tiba begini? Meskipun statusmu tidak biasa, status pangeran juga tidak berguna bagi Gunung Raja Agung. Shou Yinghan juga berlutut di sampingnya dan berkata, aku juga bersedia bergabung dengan Gunung Raja Agung, memohon Tuan Raja Agung Ti untuk mengabulkannya. Duong Kaifan berkata dengan cemas, Kakak sulung Shou, kamu juga. Shou Yinghan berkata dengan serius, Tuan Raja Agung Ti telah menyelamatkan kita dari lautan api berkali-kali, kebaikanmu kepada kita sebesar gunung. Aku benar-benar berutang banyak pada Tuan Raja Agung Ti. Tidak ada cara lain untuk membalas budi, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan Gunung Raja Agung dan bersedia diperintah oleh Tuan Raja Agung Ti. Tuan Raja Agung Ti, kami berdua dengan tulus ingin bergabung, mohon kabulkan permohonan kami. Li Wenfei entah dari mana melompat keluar, dan juga berlutut mengikuti kedua orang itu, berteriak keras. Bos, si kecil Li ini juga ingin bergabung dengan Gunung Raja Agung. Mohon bos mengizinkan, aku sudah ingin mengatakannya sejak lama, agar tidak didahului oleh mereka. TVU terkejut menoleh ke arahnya. Kamu muncul dari mana? TVU bertanya dengan ekspresi tenang namun sedikit canggung. Jangan-jangan kalian sudah janjian. Dia memikirkan situasi ini, tiba-tiba merasa dirinya mirip seperti Guan Gong. Tidak perlu berpikir panjang.
Yu tiba-tiba berdiri tegak dan tertawa. Karena semua orang begitu menghargai, baiklah, aku setuju. Li Wenfei berteriak keras. Berhasil bergabung, Duong Kaifan mengeluh. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Putri yang menangis. Kedua kakak pangeran tidak mau kembali, boleh saja mereka tinggal di sisi Tuan Raja Agung Ti untuk menyembuhkan luka. Pergilah, bahkan kamu juga ingin meninggalkanku. Shou Yinghan menghiburnya. Kaifan, dengarkan aku dulu, jangan terburu-buru. Yu berjalan mendekat. Dia meletakkan sebuah benda di tangan Shou Yinghan dan berkata, Putri tenang saja, Shou Yinghan akan tetap kembali ke ibu kota kekaisaran bersamamu, hanya saja secara nominal dia adalah anggota sekte Gunung Raja Agung. Kami tidak akan tenang jika kamu kembali sendirian. Kakak Xiao, ini adalah sabuk sekte Gunung Raja Agung. Kamu jaga putri di sisinya terlebih dahulu. Shou Yinghan menerima sabuk Gunung Raja Agung dan menjawab, terima kasih Tuan Raja Agung Ti atas pengertiannya. Kemudian, Yu menepuk Duong Bat Fem dan berkata, mengenai pangeran kedua, semua orang tidak perlu khawatir, karena aku sudah berjanji, aku pasti akan menyembuhkannya. Yang terakhir adalah Li Wenfei. Yu juga memberinya sesuatu, berpesan. Si kecil Li, bekerjalah dengan giat. Setelah keahlian tahan pukulan mencapai tahap kecil, aku akan membahas teknik meledak denganmu. Pasti akan ada kejutan. Si kecil Li menundukkan kepala saat menerima benda itu dan menjawab, Bos, tidak. Tuan Raja Agung Ti, aku pasti akan berlatih dengan giat. Yu berbalik dan berkata, untuk merayakan Gunung Raja Agung yang mendapatkan 3 jenderal baru, malam ini kita makan hotpot. Ajak Bei Xiaolong dan yang lainnya juga. Duong Kaifan sudah berhenti menangis dan mengusulkan, aku mau makan hotpot yin yang. Li Wenfei tertawa dan berkata, oke, aku mau yang pedas banget. Duong Bat Fem melihat benda di tangannya dan berpikir, ini dianggap sebagai liontin identitas sekte, ya. Keesokan harinya, di gerbang kota Qingyun, Shou Yinghan dan putri yang bersiap untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata, Tuan Raja Agung, cukup sampai di sini saja mengantarnya, tidak perlu jauh-jauh lagi. Saat ini, Yu mengeluarkan 3 buku dan menyerahkannya kepadanya, berpesan, Kakak Xiao, aku memberimu keahlian tahan pukulan, lari jarak jauh, dan tinju, semuanya adalah manual rahasia Gunung Raja Agung. Shou Yinghan berkata dengan terkejut, terima kasih. Tuan Raja Agung, aku pasti akan berlatih dengan giat. Yu berpesan lagi, ingat baik-baik, setelahnya mereka akan otomatis menghilang. Kuharap kamu bisa menggunakannya untuk memahami jurus yang lebih kuat. Shou Yinghan berpikir dalam hati. Buku juga bisa menghilang secara otomatis, sungguh ajaib. Shou Yinghan naik ke atas kuda dan berpamitan. Tuan Raja Agung, kalau begitu kita berpisah di sini. Jika ada urusan apapun, kirimkan surat ke ibu kota kekaisaran. Saya, Xiao, akan datang kapan saja. Putri yang juga menambahkan, Tuan Raja Agung Ti, kamu selamanya adalah teman keluarga kekaisaran. Jika ada hal yang membutuhkan bantuan, kamu harus mencariku. Yu melambaikan tangan dengan gembira dan berkata, jaga baik-baik kakak Tiu-Tiuku. Kakak Tiu-Tiu, jaga diri. Semoga sukses. Semoga sukses. Melihat punggung mereka menjauh, Yu berkata lagi, ayo, kita juga harus bersiap untuk berangkat. Tujuan selanjutnya, uji sertifikasi sekte. Yu dan para pengikutnya tiba di kota Tianwu. Begitu sampai di gerbang kota, dia berpikir, menurut informasi dari penginapan, penilaian sertifikasi sekte ada di kota Tianwu. Tetapi kita sudah terlambat 1 hari, pasti sudah dimulai. Kekaisaran Tianwu, lokasi penilaian sekte. Penilaian semacam ini berlangsung untuk sementara waktu, dan pendaftaran dapat dilakukan kapan saja. Di jalanan kota Tianwu, orang-orang datang dan pergi, suara gaduh tak ada habisnya. Diskon besar-besaran senjata. Jalan pandai besi keluarga Wu di kota selatan, kualitas terbaik, cepat datang dan lihat. Sekte Tombak Emas merekrut murid. Bergabung sekarang, besok pasti akan menjadi sekte tingkat 1.
Sekte tinju kami kali ini pasti masuk 3 besar. Bergabung sekarang masih sempat. Kesempatan langka. Jual manisan Hawthorne. Manisan Hawthorne, analisis kekuatan faksi sekte sebelum pertandingan. Informasi dariku 10 batu roh tingkat menengah, dijamin tidak rugi. Di arena penilaian sekte, pertarungan di atas panggung sedang berlangsung sengit. Seseorang yang terlempar dari arena memberitahukan hasil pertandingan. TVU berjongkok menyaksikan pertarungan, berkata, Teska? 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 Sakit sekali. Lavan Fai yang duduk di sebelahnya berpikir, dunia bela diri sungguh kejam. Untungnya, aku sudah cukup baik melatih lompatan di atas rumput. Raja Agung Ti bilang jika tidak bisa melawan, kita bisa kabur. Duong Batfam melihat sekeliling, lalu bertanya pada Raja Agung Ti. Apakah Raja Agung selalu sesantai ini? Lang Natien dengan tenang menjawab, biasakan saja. Jangan gunakan aturan murid duniawi untuk menilainya. Dia tidak bermain sesuai aturan itu, Raja Agung kita sangat bebas. TVU masih bertanya-tanya. Panitia pelaksana ini pelit sekali. Apa mereka tidak bisa menyediakan beberapa set meja dan kursi lagi? Tepat pada saat ini, Han Daesang berlari kembali dan berkata, Raja Agung Ti, saya sudah menanyakan prosedurnya. Garis besarnya seperti ini. Yang pertama, temukan staf asosiasi sekte, daftarkan informasi peserta dan sekte, lalu terima sertifikat kualifikasi partisipasi. Yang kedua, tantang Rin untuk mengumpulkan poin. Rin dibagi menjadi 5 kategori, tinju dan tendangan, teknik bela diri, pelatihan fisik, teknik gerakan, senjata tajam, seni alkimia, dan pertandingan tim, dan tantangan. Setelah semua pertandingan murid selesai, barulah diadakan pertarungan penentu pemimpin sekte. Yang ketiga, baik menyerang maupun bertahan, akan mendapat 1 poin per pertandingan. Setiap pertandingan berlangsung setengah jam. Setiap sekte maksimal mengirim 10 orang peserta. Tetua tidak diperbolehkan berpartisipasi, hanya murid dan anggota sekte yang boleh berpartisipasi. Setiap murid maksimal naik ke arena 3 kali. Total poin dari para murid menyumbang 60% dari total poin. Yang keempat adalah pertarungan pemimpin sekte, 10 poin per pertandingan. Setiap pertandingan berlangsung setengah jam. Maksimal 3 pertandingan, menyumbang 40% dari total poin. Yang kelima, peringkat diurutkan dari total poin tertinggi. Setiap periode hanya diberikan 6 plakat sekte, yaitu 1 sekte tingkat 1, 2 sekte tingkat 2, dan 3 sekte tingkat 3. Penilaian tingkat sekte meliputi klasifikasi, aturan pertandingan, dan hasil ujian. 1 poin per pertandingan. Pertandingan murid menyumbang 60% dari total poin. Pertandingan murid meliputi tinju dan tendangan, senjata tajam, seni alkimia, pertandingan internal, dan tantangan. Pertandingan pemimpin sekte menyumbang 40% dari total poin. Aturan pertandingan meliputi, setiap sekte hanya boleh mengirim maksimal 10 murid atau anggota sekte untuk berpartisipasi, tetua tidak diperbolehkan berpartisipasi. Setiap orang yang menyerang, menantang, dan berpartisipasi dalam pertandingan tim hanya dapat maju ke arena 3 kali. Bertahan, ditantang tidak terbatas. Rata-rata 1 poin per pertandingan. Hanya boleh menantang lawan dengan tingkat yang sama atau kultivasi yang lebih tinggi. Jika tidak ada tantangan, lawan akan secara otomatis didistribusikan ke tingkat yang sama. Setiap pertandingan berlangsung setengah jam. Hasil ujian adalah 1 sekte tingkat 1. 2 sekte tingkat 2, dan 3 sekte tingkat 3. Kali ini jumlah sekte yang mendaftar cukup banyak, melebihi 100 sekte. Duong Batfam segera berkata, ada terlalu banyak sekte yang bersaing, apalagi jumlah murid kita terlalu sedikit. Kita berada di posisi yang dirugikan. Bak Tiulong menimpali, semoga kali ini kita tidak bertemu lawan yang terlalu kuat. Lavan Fai berkata, namun, selama kita berusaha keras, pasti ada harapan untuk mendapatkan sekte tingkat 3. Han Daeseng segera berseru. Siapa bilang? Ada beberapa sekte tua yang sudah bertahun-tahun tidak tersertifikasi. Meskipun hal ini tidak memengaruhi perekrutan dan penerimaan murid,
Memiliki sertifikasi lebih baik daripada tidak, bukan? Ini mewakili kekuatan yang diakui oleh kekaisaran. Lang Natien juga menambahkan, selain itu, ku dengar semua sekte suci yang juga dikenal sebagai tanah suci selalu mendapat tingkat 1 saat penilaian. Jika belum pernah mendapatkan tingkat 1, sungguh memalukan untuk menyebut diri sebagai tanah suci. Tiviu diam-diam menatap kertas panduan itu lama sekali. Setelah itu dia berkata, sudah diputuskan, kita harus memenangkan posisi pertama. Dia dipenuhi semangat bertarung di dalam hatinya, berpikir, hanya dengan memenangkan posisi pertama, aku bisa mendapatkan hadiah peningkatan level kecil. Apalagi, jika aku tidak mendapatkan tingkat 1, bagaimana aku bisa menyelesaikan misi utama untuk menjadi tanah suci di masa depan? Menjadi tanah suci tapi bukan sekte tingkat 1. Sungguh memalukan. Kelima pengikutnya yang mendengar itu, semuanya memiliki pemikiran yang sama. Raja Agung Te. Lang Natien berbalik dan berbisik, dalam jenis penilaian ini, sebenarnya murid yang bertahan adalah kuncinya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak poin dan menutupi kekurangan jumlah personel yang terlalu sedikit. Ini adalah keuntungan kita. Han Daisang menimpali, aku tidak tahu mengapa Raja Agung Ti ingin memenangkan posisi pertama, tetapi karena itu adalah perintahnya, kita pasti harus berusaha. Bak Tiulong juga bertekad dan berkata, dulu Raja Agung Ti selalu melindungi kita. Kali ini kita harus berjuang mati-matian. La Fan Fai juga penuh semangat juang. Kita pasti harus memenangkan posisi pertama. Meskipun sulit, La Fan Fai tidak akan kalah. Duong Bat Pham yang mendengar itu juga tertawa dan berkata, aku pendatang baru, apapun yang kalian katakan pasti benar. Semangat Gunung Raja Agung membumbung tinggi. Kelima orang itu, seperti 5 saudara pahlawan super, bertepuk tangan dan berseru keras. Semangat, semangat! Tiviu melihat semangat para muridnya dan berpikir dalam hati, sudah saatnya membiarkan mereka mengalami kesulitan. Bagaimana bisa tumbuh dewasa tanpa badai dan kesulitan? Beberapa saat kemudian, di lokasi pendaftaran, Bak Cilong maju ke depan, berkata kepada petugas pendaftaran, Sekte Gunung Raja Agung, 5 murid berpartisipasi. Petugas pendaftaran sedikit terkejut, berkata, hanya 5 orang, sekte kalian terlalu sedikit orang, akan sangat dirugikan saat bertarung di arena. Han Daiseng segera menjawab, bukankah kami baru didirikan? Jumlahnya memang sedikit, masih ada 5 murid lagi di gunung, timpal Bak Tiulong. Dan 1 murid sedang menyelesaikan uji coba. Meskipun murid kami sedikit, tapi setiap orang adalah elit. Petugas pendaftaran menghela napas dan bertanya, 5 murid sekte terlalu sedikit. Apakah kalian datang hanya untuk mencoba peruntungan? Seorang jenderal bela diri tingkat awal, Fuong Nam dari sekte pemuja bulan, mencibir dari belakang, jangan membanggakan diri. Totalnya hanya sekte kecil dengan 11 murid. Namun kalian berani mengatakan setiap orang adalah elit. Elit ya? Bahkan seorang pecundang master bela diri tingkat awal sepertimu bisa disebut elit. Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bak Tiulong dan Han Daiseng. Han Daiseng marah, ingin mencaci maki. Tetapi saat kata-kata makian hampir keluar, petugas pendaftaran sudah bertanya, pemimpin sekte kalian hanya raja bela diri tingkat menengah? Fuong Nam tertawa semakin keras dengan puas dan mengejek. Hahaha, orang lain setidaknya harus mencapai tingkat Grandmaster baru berani mendirikan sekte. Belum mencapai Grandmaster saja sudah berani mendirikan sekte, sungguh nekat sekali. Hahaha, sungguh tidak tahu diri. Raja bela diri tingkat menengah, kalian semua berani mengangkatnya sebagai pemimpin sekte. Sungguh berani, aku salut. Petugas pendaftaran itu menggelengkan kepala, berbisik, penjaga gerbang yang menyapu adalah Jenderal Istana Raja Bela Diri. Dan masih ada 2 anak muda di sana. Jika aku tidak takut dipukuli, aku akan memanggil Jenderal Istana itu sekarang. Keamanan di kota ini dijaga oleh mereka. Bak Ciulong dengan marah memukul meja dan memaki. Datang. Kalau mau datang, ayo. Apa aku takut pada kediaman Jenderal Han Daiseng? Seseorang buru-buru menahan. Tiulong, jangan emosi. Kita di sini hanya untuk mendaftar. Jika ingin membuktikan kekuatan, naik ke arena nanti. Petugas pendaftar itu berdiri dan berkata,
Tetua kalian adalah petapapil bela diri. Bocah, membual juga harus tahu batasan. Kau bilang seorang petapa bela diri berlari ke sekte kecil yang hanya punya ketua sekte raja bela diri tingkat menengah dan 11 murid sebagai tetua. Siapa yang akan percaya? Terlebih lagi, petapa bela diri ini adalah petapapil yang mencapai tingkat petapa melalui jalur alkimia. Apa dia sebegitu santainya? Atau kau sedang bercanda denganku? Tawa ejekan kembali terdengar dari belakang. Hahaha, benar sekali. Mana mungkin petapa bela diri agung melakukan hal membosankan seperti itu? Kau bahkan menulis binatang spiritual pelindung gunung adalah seekor anjing kampung tingkat petapa. Karena petapapil bela diri bahkan tidak bisa mengalahkannya. Apa kau pikir tingkat petapa itu seperti sawi putih? Aku sungguh tidak tahan lagi. Kakek guru adalah ahli tingkat dewa. Fuang Ham tertawa sampai air mata keluar. Dia bilang seorang petapa bela diri yang jeti tetua bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing kampung. Hahaha, tunggu aku selesai tertawa selama sebatang dupa baru kita bicara. Benar-benar kurang ajar. Aku mabuk pun tidak berani membual seperti itu. Ahli tingkat dewa hanyalah urusan. Bak Ciulong berbalik, menatap mereka dengan tajam, dan berkata dengan serius, kalian belum pernah melihatnya? Wajar jika tidak percaya. Tapi apakah belum pernah melihatnya berarti itu tidak ada? Ciulong berbalik lagi, menegakkan punggungnya, dan melanjutkan dengan kepala tegak. Namun tanpa bukti, hanya dengan sedikit pengetahuan kalian berani mengejek Gunung Raja Agung milikku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Fuang Nam melepaskan aura kuat untuk mengancam. Dia berkata, haha, tidak sungkan? Si pecundang ini berani berteriak-teriak. Hanya mengandalkan pecundang Grandmaster tingkat awal dari sekte sampah kalian. Semua orang di sekitar melihat dia. Jenderal bela diri tingkat awal Fuang Nam, kakak seperguruan sudah serius. Fuang Nam memprovokasi. Tidak sungkan? Biar kulihat. Semua orang di sekitar masih muda sudah mencapai jenderal bela diri tingkat awal. Kali ini banyak ahli yang datang dari murid sekte Bulan Sembah. Gunung Raja Agung juga tidak sungkan. Bak Ciulong menginjakkan kaki dengan kuat, auranya sama sekali tidak kalah. Hal ini membuat Fuang Nam sedikit terkejut. Dia berpikir, tidak benar, dia hanya guru bela diri tingkat awal, kenapa dia tidak bereaksi terhadap tekanan ini? Bak Ciulong yang sedang panik melihat lurus ke arah Fuang Nam, berkata, di sini resmi. Fuang Nam masih berpikir, guru bela diri tingkat awal yang lemah ini tidak takut pada tekanan jenderal bela diri tingkat awal. Gunung Raja Agung ini sungguh menarik. Bak Ciulong membuka mulutnya dan berkata, aku menantangmu. Pertandingan pertama Gunung Raja Agung akan kumulai. Meskipun mulutnya berkata begitu, pemuda ini sangat menyesal di dalam hatinya. Dia berpikir, namaku Bak Ciulong. Tahun ini 16 tahun. Aku hanyalah guru bela diri tingkat awal. Dalam sekejap mata karena emosi, aku menantang bajingan jenderal bela diri tingkat menengah itu. Aku ceroboh, kepalaku panas dan aku mengucapkan kata-kata sombong. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Tamat sudah. Bak Ciulong bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Melompati 1, 2, 3. Berapa tingkat? Yah, apa otakku bermasalah? Kenapa aku menantangnya? Kenapa aku tidak melihat kekuatan lawan terlebih dahulu? Pura-pura mati, ya. Sekarang aku terlalu panik. Masalahnya, apakah ada cara untuk menyerah tapi tetap menjaga martabat? Tunggu, aku sudah terlalu terburu-buru. Fuang Nam berdiri di depannya, dengan gagah perkasa berkata, menantang dengan melompati tingkat memang bisa dilakukan, para jenius sering suka menggunakan cara ini untuk menunjukkan diri. Hanya saja, guru bela diri tingkat awal selemah ayam sakit sepertimu, apa berani melompati 3 tingkat? Untuk menghormatimu, aku akan berinisiatif mengambilnya dengan santai. Aku akan membiarkanmu hidup. Hahaha, Bak Ciulong masih ragu-ragu dalam pikiran. 4 rekan tim yang tersisa di bawah berteriak serempak. Semangat Bak Ciulong, Gunung Raja Agung pasti menang. Tenang, dia hanya jenderal bela diri tingkat awal. Kamu bisa mengatasinya. Bak Ciulong berpikir dalam hati dengan ketakutan. Bisakah kalian berhenti berteriak? Aku harus bagaimana? Sialan, sialan, sialan.
Pembawa acara yang berdiri di atas panggung mengumumkan aturan. Hanya boleh menggunakan tinju dan kaki, tidak boleh menggunakan senjata, dilarang membunuh. Tidak ada batasan lain. Pertandingan dimulai. Begitu kata-kata itu selesai, Wong Ham segera menyerbu dengan agresif, sambil memukul. Dia berkata, "Pertandingan ini, aku Wong Ham, sekte bulan sembah, ingin memberikan pelajaran." Dia melayangkan pukulan ke wajah Bak Tiulong, membuat pipinya cekung. Bak Tiulong menerima pukulan itu, dan dengan sakit berpikir, sakit sekali. Wong Ham tidak berhenti. Sambil memukul dan menendang, dia memaki. "Mana aura tadi? Mana wajah keras tadi? Sini, jangan sungkan, biar kulihat." Bak Tiulong berpikir dalam hati. Kenapa postur pertahananku tidak berguna? Bukankah sebelumnya sangat efektif? Han Daesang berkata dengan terkejut. Tidak benar, saat tetua Xiao dan dua pria tua kurus gemuk itu memukulnya, dia tidak separah ini. TVU yang duduk di depan menjawab, itu karena mereka tidak benar-benar memukul. Wong Ham melayangkan tendangan ke wajah Tiulong sambil memaki. Bak Tiulong ditendang, berguling-guling di tanah. Dia berpikir dalam hati, aku hanya tuan muda kaya raya yang cuma iseng. Sudah pasti akan mati, untuk apa melawan? Jika aku kalah, Raja Agung pasti tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak akan, kan? Mungkin aku harus menyerah. Tapi ini baru pertandingan pertama, bukankah ini terlalu memalukan? Apakah ini akan membuat TVU dan semua orang kecewa? Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku benar-benar bisa dipukuli sampai mati. Bak Tiulong berusaha untuk duduk, bangun, ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan. TVU yang duduk di samping mengamati, lalu bertanya padanya, "Bak Tiulong, apa kamu ingin hidup seperti ini seumur hidup? Pikirkan Tiu-Tiu, pikirkan kakak perempuanmu. Apa kamu benar-benar ingin hidup seperti ini seumur hidup?" Di Villa Gunung, Raja Agung, Nala memeluk lutut sambil duduk di samping Tiu-Tiu dan berkata, "Semua orang pergi, Gunung Jati sepi." Bak Tiulong tidak ikut. Seandainya Bak Tiulong tidak ikut, baguslah, dia orang yang paling iseng. Tiu-Tiu segera berkata, "Dia seperti itu bukan bodoh namanya. Haha, dia sudah terbiasa malas." Gadis kecil itu tiba-tiba sedikit termenung, melanjutkan, "Aku harap dia akan menjadi sedikit lebih baik setelah pergi keluar untuk mencari pengalaman. Sebenarnya, ada beberapa hal di mana dia sangat bertanggung jawab." Nala mendengarnya lalu berbalik menggoda. "Bertanggung jawab? Maksudmu saat keluarga Viu menyerbu dan dia berdiri di depanmu waktu itu? Kamu melindunginya, ya? Tiu-Tiu, jangan-jangan kamu mulai punya perasaan pada Bak Tiulong." Mak Tiu-Tiu tersipu marah dan berteriak, "Kakak Nalap bicara apa sih? Menyebalkan." Nalap tertawa terbahak-bahak. "Aduh, mukanya merah. Ini namanya pengakuan, ya." Trentan Fen, pemimpin geng pedang tiran, yang berada di stan Gunung Raja Agung, sambil membawa kotak apel bertanya kepada pemilik warung, "Anda mengelola begitu banyak toko sendirian, dan semuanya berjalan lancar? Sama persis seperti adikmu." Bai Tiuna memotong perkataannya, lalu bertanya, Maksudmu Bak Tiulong belum dewasa?" Dia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Anak itu sedikit kekanakan, belum dewasa, dan bicaranya sombong. Kuharap dia tidak membuat masalah di luar sana." Pemimpin geng pedang tiran setelah mendengar itu menghibur, "Ada Raja Agung Teviu di sana, jika ada masalah, beliau pasti akan melindunginya, jangan khawatir." Bai Tiuna melanjutkan, "Aku juga tidak berharap dia menjadi hebat seperti apa. Aku hanya berharap dia bisa aman dan bahagia saja. Anak adalah titipan dari langit." Kakek itu kembali tertawa. "Kau terlalu memanjakannya. Anak ini memang perlu diberi pelajaran." Kedua gadis di rumah itu hanya berharap Bak Tiulong bisa aman dan baik-baik saja. Kembali ke masa kini, Bak Tiulong di atas terenu masih dipukuli. Wong Ha menendang sambil memaki, "Menyingkirlah, dasar si lemah. Kenapa tidak punya kesadaran diri sama sekali, sih? Terlalu banyak menendang dan memukul juga melelahkan." Wong Ham terengah-engah, memaki. Tak disangka, orang ini sangat tahan banting. "Sampai aku lelah memukul. Apa kau ini kura-kura hitam? Aku lelah, sana turun sendiri."
Hari ini suasana hati Tuan Agung ini sedang baik. Aku akan mengampuni nyawamu. Bak Tiulong memeluk kepala, gemetar menahan pukulan. Fuang Ham berbalik dan berkata, "Wasit, cepat umumkan hasilnya. Kalau terus memukul, aku takut tidak sengaja membunuh anak ini di tempat." Bak Tiulong terhuyung berdiri dan berkata, "Meskipun aku adalah seorang pecundang, semua orang tidak mencela diriku. Meskipun mulutku berbisa, aku suka membual. Tapi, pukulan semua orang padaku hanyalah candaan. Namun, jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa terus dilindungi." Bak Tiulong menegakkan punggungnya, orangnya menjadi kuat, dan berkata, Aku tidak bisa hanya menjadi anak konglomerat manja, yang hanya bisa berfoya-foya. Gunung Raja Agung milikku pasti harus menjadi tempat suci. Aku tidak boleh membuat Gunung Raja Agung kecewa. Saat menghadapi bahaya, aku juga ingin melindungi Tiu-Tiu. Aku juga ingin memiliki kemampuan untuk melindungi kakak. Keahlian buku tahan pukulan mencapai tingkat kecil. Bak Tiulong berteriak ke langit, "Aku juga ingin menjadi gunung di depan mereka, yang dapat melindungi segalanya untuk mereka." Naik tingkat menjadi master bela diri tingkat menengah. Han Daiseng dan Ling Tiennat berkata dengan terkejut, "Raja Agung Bak Tiulong." Disinilah TVU dengan tenang menjelaskan kepada mereka. "Apa kalian pikir Sage bela diri memukulnya hanya sekadar memukul? Itu adalah tetua Zhao. Demi menghormati Tiu-Tiu, beliau terus-menerus menyalurkan energi spiritual ke titik akupunturnya, secara paksa membersihkan seluruh meridian tubuhnya. Berkat insiden saat keluarga Viu menyerang gunung sebelumnya, Bak Tiulong secara naluriah berdiri di depan Tiu-Tiu. Mungkin tetua Zhao menyadarinya, dan dua raja bela diri yang gemuk dan kurus itu juga diperintahkan oleh tetua Zhao untuk sering mencari alasan memukulnya, terus-menerus membantu melatih fisiknya. Jangan bercanda dalam hal pelatihan fisik di sini, di Gunung Raja Agung Han. Selain aku, dialah yang terkuat." Han Daiseng dan yang lain di belakangnya berkeringat dingin, berpikir, tapi kami memukulnya benar-benar memukul, meskipun tidak menggunakan energi spiritual. Anak ini, apakah dia akan menyimpan dendam? Fuang Ham berkata dengan terkejut, "Dipukuli bahkan bisa naik tingkat, sepertinya visimu sangat cocok untuk dilatih. Kau berhasil memprovokasi diriku, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi." Dia berpikir dalam hati. Terlebih lagi, dia naik tingkat tepat di tengah pertempuran, bakat seperti ini, orang ini tidak boleh dibiarkan. Bak Tiulong berkata dengan mulut besar, "Ayo, dasar kepala gundul, siapa yang menang dan kalah masih belum jelas." Dia berpikir dengan berapi-api, "Aku adalah murid Gunung Raja Agung, aku sama sekali tidak boleh menyerah. Sebagai pria sejati, sebagai sandaran Tiu-Tiu dan kakakku, aku sama sekali tidak boleh menyerah." Duong Batfam mengamati situasi dan berkata, "Tapi dengan begini tetap tidak bisa menang. Hanya bertahan pukulan tidak akan bisa membalikan keadaan." Han Daiseng juga setuju. Benar, keunggulannya adalah melarikan diri dan kemudian bertani. Jika begini terus, dia akan tetap kalah. Fuang Ham mengulurkan tangan, menjalankan titik gelap. Dia bertekad untuk melumpuhkan Bak Tiulong. Kalau begitu, jalan bela dirimu berakhir di sini. Li Fan Fai melihat jurus itu dan langsung keberatan. Dia curang. Ini adalah keahlian serangan energi spiritual jarak jauh. Han Daiseng juga berseru, "Diulang, cepat gunakan langkah naga melayang, lari pun tidak masalah." Ling Tiennat juga angkat bicara. "Wasit, dia curang." Namun, tampaknya tidak banyak orang yang berniat menghentikan Fuang Ham. Dia tetap menjalankan titik gelap pembunuh pemusnah. Aturan pertarungan hanya melarang penggunaan senjata, jati keahlian serangan jarak jauh dari jenderal bela diri tidak dihitung sebagai pelanggaran. Ini adalah keunggulan jenderal bela diri, salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu lemah. Dasar si lemah, dasar si lemah, akan kuhapus kultivasimu. Inilah akibatnya, akibat dari memprovokasi diriku, Fuang Ham. Bak Tiulong berdiri tegak, menyambut serangan yang datang. Han Daiseng berteriak cemas. "Gawat, terlalu cepat. Kenapa orang ini tidak menghindar?" Di luar dugaan semua orang, Bak Tiulong bergerak secepat kilat seperti seorang Superman, menghindari serangan Fuang Ham. Dia mengulurkan tangan, menerima titik gelap pembunuh pemusnah milik Fuang Ham.
Fuang Ham mengerutkan kening dan berkata, "Berani menerima jurusku dengan tangan kosong. Meskipun kulitmu tebal dan dagingmu kuat, kau tidak akan mampu menahan kekuatan jurus ini." Dia mengerahkan tenaga untuk mencengkeram, tidak meninju. Tekanan yang mencapai batas akan meledak. Namun, yang terlihat hanyalah Baktiulong memutar tubuhnya satu kali. Penonton berseru kaget, "Astaga, bisa dimainkan seperti itu?" Ya, mengikuti arah putaran telapak tangan. Untuk meringankan kekuatannya, Han Daiseng dan saudara-saudaranya ternganga kaget. Bukankah ini Tai-Tai yang sering digunakan Yunyan? Kapan dia mempelajarinya? Ling Tianat juga terkejut. Dia seharian berada di pavilion senjata spiritual sebagai umpan. Dia sering melihat jurus ini, mungkin Yunyan yang mengajarkannya. Bukankah katanya dia adalah salah satu dari trio orang bodoh? Tak disangka dia berani mencobanya sendiri. Li Fan Fai juga berseru, "Hebat sekali, jurus Baktilong ini sungguh hebat." Terdengar bunyi bep-bep, telapak tangannya bahkan mengeluarkan asap. Dia memutar tubuhnya satu kali. Tiulong melemparkan kembali pembunuh pemusnah itu kepada Fuang Ham, berkata, "Nyahlah, kau pikir Tuan Agung ini belum mencapai tingkat jenderal bela diri, sehingga tidak bisa menciptakan serangan energi spiritual jarak jauh sendiri. Tapi aku bisa menggunakan milikmu." Fuang Ham tidak menyangka. Dan dengan begitu dia terkena titik gelap pembunuh pemusnah miliknya sendiri tepat di wajah. Bak Tiulong segera menjalankan langkah naga melayang keahlian buku melarikan diri. Penonton melihat kecepatan lari itu dan berseru kaget. Teknik lari naga melayang Bak Tiulong sudah meningkat. Dia telah menggabungkan langkah naga melayang ular putih. Siapa bilang dia hanya anak konglomerat manja yang suka berfoya-foya? Mengenai bakat rendah, sepertinya itu diucapkan dari mulutnya sendiri. Anak konglomerat manja adalah ucapan andalannya. Fuang Ham yang terkena jurusnya sendiri langsung marah dan memaki, "Berani menggunakan jurusku untuk melawanku? Aku ingin membunuhmu." Titik gelap pembunuh pemusnah bulan gelap. "Muk-muk, siapa di sana?" Bak Tiulong sudah cepat melesat di depannya. Menggunakan teknik palsu 82, Fuang Ham memukul perutnya dengan sekuat tenaga. Pukulan ini membuat Fuang Ham berguling-guling 10 kali, terbang keluar dari arena. Penonton pun memberi jalan panjang agar dia bisa berguling ke bawah dengan lancar. Fuang Ham terpukul di perut, tetapi bahkan saraf otaknya juga terpengaruh. Dia terbelalak dan bergumam, "Aku terlempar keluar. Ah, aku kalah." Dia duduk dan memaki, "Bak Tiulong, kau berani menyerangku diam-diam." Wasit mengabaikannya, lalu melangkah maju dan mengangkat tangan, mengumumkan, "Bak Tiulong menang, Gunung Raja Agung mendapat 1 poin, Sekte Bai Yue dikurangi 1 poin. Han Daseng berkata dengan wajah linglung, "Ya ampun, bisa-bisanya main seperti ini?" 82 jurus palsu Taikai dari Raja Agung Ten. Dia juga mempelajarinya. Lai Fan Fai memuji, "Bak Tiulong hebat sekali, benar-benar membanggakan." Duong Bat Pham juga terkejut. Meskipun kekuatan serangannya hanya segitu, tapi itu benar-benar berguna. Setidaknya kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah melampaui 2 tingkatan. Lang Tianat menimpali. Naik tingkatan saat bertarung, keahlian tahan pukul tingkat minor, 12 jurus palsu Taikai, keahlian lari langkah naga, keahlian tinju. Bak Tiulong kali ini benar-benar sukses besar. Mereka masih berpikir, tapi bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkan anak ini di masa depan? Bak Tiulong yang meraih kemenangan pertama berkata dengan bangga, "Melampaui 2 tingkatan saja bagi Gunung Raja Agung kita. Ini hanyalah hal mendasar." Fuang Ham berdiri di bawah arena dan berteriak dengan marah, "Dasar bocah, tadi aku hanya lengah. Ayo kita bertarung lagi." Bak Tiulong menatap dari atas, berkata, "Kau 3 tingkatan lebih tinggi dariku dan punya keahlian serangan energi spiritual jarak jauh yang sangat kuat, tapi kau terlempar dari ring olehku. Apa kau masih berani bilang lengah? Lagi pula, bahkan jika aku setuju, wasit juga tidak akan setuju." Tepat pada saat itu, wasit yang berdiri di samping naik ke ring dan berkata, "Ring ini mengizinkan tantangan." Wajah Bak Tiulong langsung pucat karena ketakutan. Wasit melanjutkan, "Tetapi
tantangan hanya diizinkan untuk peserta dengan tingkatan yang sama atau lebih tinggi dari Bak Tiulong. Bak Tiulong segera menggerutu. Wasit, bisakah bicara langsung sampai selesai? Kau hampir membuatku jantungan. Wasit menjelaskan. Karena Bak Tiulong baru saja melangkah ke guru bela diri tingkat menengah, maka dia diizinkan untuk beristirahat selama setengah jam. Bak Tiulong menepuk dada dengan gembira. Tidak perlu istirahat, aku masih bisa bertarung 300 ronde. Ayo, ahli mana yang bisa mengajariku beberapa jurus? Aku merasa baru saja naik tingkat. Teknik fisik dan tinjuku belum sepenuhnya ku keluarkan. Aku, Bak Tiulong dari Gunung Raja Agung, mohon petunjuk. Penonton di bawah ring langsung ribut berdiskusi. Anak ini baru guru bela diri tingkat menengah, padahal saat naik ring masih guru bela diri tingkat awal. Bercanda, saat ini sepertinya tidak ada peserta yang tingkatannya serendah itu. Sepertinya hanya bisa meminta murid pelayan yang memasak di sekte untuk naik menantang. Tapi siapa yang akan mendaftarkan murid pelayan? Mereka berdiskusi dengan suara pelan. Aku diam-diam melihat daftar tingkatan Bak Tiulong. Awalnya dia adalah orang yang berada di peringkat terbawah di antara para peserta. Orang di samping bertanya, lalu bagaimana? Apakah sekarang dia juga peringkat terbawah? Berada di urutan kelima. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke samping dengan pandangan menilai. Semua orang tahu siapa yang sedang dilihat. Sejujurnya, tidak kusangka dia masih bisa berada di peringkat terbawah. Tetapi, Jenderal bela diri tingkat awal dari sekte Bai Yue malah dikalahkan oleh orang yang peringkatnya terbawah. Fuang Nam sangat marah sampai ingin muntah darah. Dia berpikir, peringkat terbawah setelah naik tingkat tetaplah peringkat terbawah. Begitu-begitu saja tapi dikalahkan oleh sampah ini. Aku ingin membalas. Aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuhnya.